Ya, terima kasih. Jadi pertama siapa ini beliau Mbah Kiai Nuriman ini ya. Jadi Mbah Kiai Nuriman ini seorang putra pangeran atau raja di era Kartosuro, yakni Amangkurat IV atau Amangkurat Jawi. Makanya beliau ini punya gelar BPH, Bendoro Pangeran Haryo Sandiyo atau Kiai Nuriman. Beliau juga Sandiyo ini nama aslinya Gus Nggih? Jadi nama asli beliau itu Raden Mas Sandiyo. Beliau ini juga punya gelar Hangabei, sehingga dalam catatan sejarah keraton itu disebutnya Pangeran Hangabei. Itu juga Mbah Nuriman, karena juga berperan di Keraton Ngayogyakarta. Jadi beliau ini putra dari Amangkurat IV yang kemudian memilih untuk menjadi ulama. Lah, di antara saudara-saudaranya itu kemudian mendirikan kerajaan seperti di Jogja ini ada Pangeran Mangkubumi atau Sinuwun Hamengkubuwono pertama. Lah itu merupakan adik dari Mbah Nuriman ini. Juga dari Keraton Surakarta itu juga adik dari Mbah Nuriman ini. Jadi pendirinya itu kan Pakubuwono II. Itu juga adik beliau. Isu yang berkembang ini ya sekarang tentang masalah nasab yang dibelokkan ya, nasab khususnya Kiai Nuriman ini di Makbaroh Mlangi. Lah itu memang kalau kita melihat data di keluarga ya tidak seperti itu. Jadi kalau yang dipasang di Makbaroh itu kan melalui jalur Azmat Khan India yang kemudian bersambung kepada Pahlawi. Sementara catatan keluarga ini memang tidak ada yang menuliskan tentang ketersambungan ke Pahlawi. Makanya kami juga sempat menelusuri tentang silsilah ini, manakah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, setelah kami telusuri dari beberapa nakoba, ya kita temukan silsilah beliau ini kalau dari nakoba Banten ya, dari Kekancingan Banten itu beliau melewati Sunan Gunung Jati II
yang ke atas nanti lewat Bukhari, kemudian sampai kepada Sayyidina Husain. Sementara kami juga menelusuri dari berbagai kekancingan di Mataram ini, bisa kita temukan bahwa beliau ini ke atas itu lewat Sultan Agung, kemudian Panembahan Senopati, yang kemudian naik lagi sampai Sunan Giri, kemudian ke atas lagi melewati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan sampai kepada Sayyidina Hasan. Jadi tidak ada yang kami temukan itu yang lewat Yaman atau Hadramaut. Bahkan di kekancingan keraton Yogyakarta sendiri juga tidak menyebutkan itu. Jadi ketersambungannya berbagai manuskrip maupun data yang kami temukan itu berbeda dengan apa yang dipasang di Makbaroh itu. Berarti ini Gus ya, kemarin yang saya lihat di Makbaroh atau di makamnya Mbah Nuriman Langi itu kan ada ke Ba'alawinya itu Gus ya. Nah berarti itu tidak benar berarti untuk arah ke situ Gus. Nah, kalau memang tidak benar, kenapa kok bisa terpampang di situ gitu Gus? Mungkin ada pembelokan sejarah atau ada oknum-oknum yang sengaja ingin membelokkan sejarah atau seperti apa itu? Nah itu makanya setelah kita ini mengkaji ya dari beberapa duriya Mbah Nuriman, akhirnya kita temukan memang ada beberapa atau oknum lah yang mengganti silsilah tersebut. Nah, tetapi kita belum tabayun ya istilahnya dengan beliaunya. Maka kita nanti punya agenda setelah kita ini punya data mengenai silsilah beliau tadi dari berbagai nakoba, yang bahkan nakoba ini tidak hanya dari dalam, dari Mesir, dari Baghdad, dari Maroko itu juga sudah mengakui silsilah yang kita pegang ini. Jadi sudah diisbat di berbagai negara tentang silsilah yang kami punya ini. Nah, meskipun demikian kita juga perlu tabayun kepada tadi yang Kepada pihak yang memasang itu ya. Nah, Artinya sisi humanisnya tetap diutamakan gitu ya Mas. Walaupun ada pembelotan tapi kita tetap mengedepankan sisi humanis gitu. Gitu. Iya, makanya tetap kita nanti harus musyawarah dulu dengan pihak-pihak sana ya kan. Juga pihak-pihak yang ya sekitar duriya Mbah Nuriman yang berada di sekitar Makbaroh itu. Karena mereka itu tentu kan lebih tahu ya tentang situasi ataupun adanya perubahan-perubahan yang terjadi di sana. Maka insya Allah nanti kita akan bermusyawarah bersama dari berbagai pihak untuk kita sama-sama meluruskan
silsilah Mbah Kiai Nuriman ini. Jadi entah mana nanti yang disepakati ya nanti tergantung musyawarah juga. Ya insya Allah, karena area makam Mbah Nuriman ini kan salah satu kagungan dalam ya, atau dari masjid Sarian yang ada di Melangi itu kan istilahnya kagungan dalam. Jadi otomatis segala hal yang terkait dengan masjid dan makbaroh di sana itu ya tidak boleh istilahnya itu harus sepengetahuan keraton. Jadi seperti bangunan saja lah, itu pun tidak boleh sembarangan kita di masjid-masjid keraton ini untuk mengganti, kemudian kita sesuaikan dengan selera kita atau lain-lain. Ya harus sesuai pakem keraton itu sendiri. Termasuk di dalam makbaroh ini, maka termasuk silsilah yang ada di makbaroh itu juga tidak boleh kemudian berbeda dengan pakem yang ada di keraton. Karena ini milik keraton, tentunya apa yang ada di sana juga dalam tanggung jawab keraton. Makanya nanti dari pihak keraton juga ya mungkin secara langsung atau tidak, yang pasti nanti itu kita akan membawa catatan yang sudah disahkan oleh keraton, kira-kira itu. Untuk dari keluarga sendiri Gus, mungkin ada manuskrip yang perlu ditunjukkan juga nanti ketika pertemuan dari beberapa pihak ini, ketika tabayun gitu, ada manuskrip yang dari keluarga sendiri atau gimana gitu. Ya, iya. Nanti kita akan membawa juga manuskrip yang dari keluarga, kemudian yang sudah diisbat oleh beberapa nakobah tadi dari luar maupun dalam negeri. Juga kita ini sudah musyawarah juga dengan keraton, khususnya yang menangani bidang pesarian ini kan di kantor Pengulon. Lah kita sudah menjelaskanlah situasi seperti ini, kemudian kita juga sudah bermusyawarah tentang apa dan bagaimana sebaiknya yang kita akan lakukan di sana nanti. Yang pasti kalau dari pihak Pengulon keraton itu ya tetap harus menjaga sesuai dengan pakem-pakem atau paugeran yang ada di keraton itu sendiri. Karena tidak boleh berbeda, wong ini istilahnya itu menjadi menjadi patokan. Apalagi di setiap masjid atau pesarian keraton ini kan sudah
ada yang namanya abdi dalem. Jadi abdi dalem ini ya tentunya bisa menjaga dan mestinya lebih paham tentang bagaimana tata kelola ataupun aturan-aturan yang mesti dijalankan sesuai dengan Keraton Ngayogyakarta.